Simposium 6 akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. John Franz Sitepu, Magister Kedokteran Anestesi, Spesialis Anestesi, FIPM, Konsultan Manajemen Nyeri. Sebelumnya, izinkan saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator terlebih dahulu. Dr. John Franz Sitepu, Magister Kedokteran Anestesi, Spesialis Anestesi FIPM, lahir di Laubuh 22 Februari tahun 1980. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Islam Sumatera Utara tahun 2005 dan melanjutkan pendidikan kedokteran anestesi dan terapi intensif di USU tahun 2011. Dan kemudian melanjutkan pendidikan konsultan manajemen nyeri dan terapi intensif di Makassar pada tahun 2020. Beliau bekerja di Rumah Sakit Umum D5 dan juga di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada moderator dengan hormat. Terima kasih, Mawacara Dr. Herul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembicara, yang pertama guru kami Dr. Takdir, kemudian pembicara kedua Dr. Sony. Nah, dalam simposium 6 kali ini kita akan mungkin membicarakan tentang khusus tentang pain management yang nanti saya kira langsung saja untuk topik yang pertama itu dibawakan oleh yang kami hormati Dr. A.M. Takdir Musbar, spesialis anestesi konsultan manajemen nyeri, dengan topik penatalasan nyeri secara komprehensif. Sebelumnya mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu sedikit tentang kurikulum vitae daripada Dr. Takdir. Beliau menempuh pendidikan dokter pada tahun 1999 di Universitas Hasanuddin, kemudian menyelesaikan anestesiologi di Universitas Hasanuddin pada tahun 2007 dan pendidikan program training manajemen nyeri itu di Sisirat Hospital pada tahun 2008, kemudian melanjutkan konsultan manajemen nyeri di pada Kolegium Anestesi dan Terapi Intensif pada tahun 2011, dan terakhir pada tahun 2015 sudah menyelesaikan program doktoral. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Takdir dengan judul Prinsip Penatalasan Nyeri secara Komprehensif. Waktu kami persilahkan 20 menit, Dokter. Silakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. John, atas introduksinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita untuk bergabung pada acara kali ini dalam rangka Medical Studium Generale daripada IDI. Tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, pada IDI, pada perhimpunan Dokter Anestesi dan Terapi Intensif Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan salah satu topik yang berhubungan dengan pain management, yaitu prinsip penata laksanaan nyeri yang komprehensif. Tentu dalam waktu 20 menit ini saya akan menyampaikan beberapa highlight saja untuk memberikan kepada kita pemahaman dan wawasan tentang bagaimana kita melihat nyeri dan bagaimana kemudian pendekatan-pendekatan analgesia yang kita berikan secara komprehensif. Jadi ada beberapa hal yang akan saya bahas dalam waktu yang cukup singkat ini. Yang pertama adalah kita mencoba untuk memahami apa itu nyeri, kemudian bagaimana kita melihat mekanisme dasar terjadinya suatu nyeri, dan tentu kita harus memahami bahwa dengan mekanisme dasar yang kita ketahui, kita bisa melakukan penata laksanaan nyeri berbasis mekanisme yang terjadi. Dan yang terakhir sedikit tentang bagaimana kita melihat
pendekatan komprehensif di dalam melakukan penanganan nyeri. Teman sejawat sekalian, dalam 1 dekade terakhir nyeri menjadi fokus yang luar biasa, ya, karena banyak sekali hal-hal yang mendukung sehingga nyeri itu menjadi hal yang sangat diperhatikan. Dimulai dari bagaimana kita kemudian mengenal penanganan nyeri sebagai suatu bagian dari akreditasi pelayanan di suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, tentu juga kita harus juga memahami bahwa dengan perkembangan pengetahuan kita mengetahui bahwa ternyata cukup banyak komplikasi-komplikasi, morbiditas, bahkan mortalitas yang terjadi apabila nyeri itu tidak tertangani dengan baik. Dan beberapa deklarasi seperti deklarasi Montreal daripada IASP yang dihadiri oleh puluhan negara mengatakan bahwa nyeri itu sebagai bagian dari penanganan daripada hak asasi manusia dari pasien-pasien kita. Namun sebenarnya di balik itu kita menyadari bahwa sebagai seorang dokter, penanganan nyeri itu adalah merupakan suatu keharusan bagi kita karena apapun yang kita lakukan adalah merupakan bagaimana kita berbakti dan berbuat untuk kemanusiaan. Dan saya kira kemudian tentunya akan mengurangi nilai-nilai kemanusiaan kita. Berikutnya adalah bahwa itulah mengapa kemudian beberapa kebijakan menjadikan nyeri sebagai vital sign yang kelima setelah tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, dan suhu. Fokus terhadap pain ini menjadi penting untuk kita pahami sehingga kita ada keinginan untuk kembali memahami betul bagaimana nyeri itu dan penata laksanaannya. Kalau kita berbicara tentang definisi nyeri, sudah sangat jelas bahwa saat ini kita melihat bahwa definisi nyeri itu salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh International Association for the Study of Pain di tahun 1979. Dari definisi ini kita melihat bahwa nyeri itu adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan. Kita melihat bahwa ada dua unsur, yaitu sensorik dan emosional. Tentunya semuanya itu adalah sesuatu yang unpleasant, yang tidak menyenangkan. Nyeri bisa terjadi apabila ada suatu hal yang berhubungan dengan kerusakan jaringan. Walaupun belum nyata, tetapi berpotensi untuk rusak pun itu bisa menjadi sumber dari suatu nyeri yang terjadi. Bahkan dalam definisi ini juga dijelaskan bahwa nyeri itu adalah merupakan sesuatu pengalaman yang hanya seperti ada suatu kerusakan. Nah, ini meliputi keluhan-keluhan nyeri yang kemudian tidak dapat kita buktikan apa kerusakan yang nyata, apakah ada potensial yang rusak. Nah, itu yang terwakili dari apa yang disebutkan, dijelaskan seperti adanya kerusakan. Nah, ada beberapa tahun terakhir adalah definisi nyeri daripada IASP. Tapi kalau kita lihat, tidak banyak hal yang sangat berubah pada redefinisi ini. Hanya menghilangkan describe in terms of such damage, menggantikannya dengan resembling that associated. Jadi, tidak ada sesuatu yang sangat berubah di dalam redefinisi ini. Yang paling banyak dijelaskan pada redefinisi daripada IASP ini adalah bagaimana kita membuat catatan-catatan tentang begitu pentingnya kita menilai biopsychosocial factor daripada nyeri itu. Dan kemudian beberapa hal yang penting ialah bahwa kita harus betul-betul menghargai bahwa nyeri itu adalah merupakan sesuatu yang perlu kita tangani bagi pasien-pasien kita. Dari definisi dan redefinisi ini kita melihat bahwa nyeri itu adalah sesuatu yang kita bisa katakan meliputi banyak kompleksitas, bukan hanya biological, tetapi biopsychosocial. Bukan hanya melibatkan sensori, tetapi juga melibatkan emotional experience. Nah, sangat menarik apa yang dikatakan McCaffrey tahun 1997 tentang pain is whatever the experienced person say. Jadi kita tidak bisa kemudian menyatakan bahwa penilaian nyeri itu adalah ada pada kita, tetapi penilaian nyeri itu nanti adalah sangat tergantung bagaimana kemudian pasien yang mengalami nyeri itu memberikan reporting kepada kita. Nah, itulah kunci dari bagaimana kita melihat nyeri itu sebagai suatu subjektif, suatu experience pribadi yang kemudian dipersepsikan oleh seorang pasien. Nah,
saya kemudian membawa teman sejawat sekalian untuk melihat bagaimana sebenarnya pemahaman dunia kedokteran tentang nyeri itu sendiri. Ada 3 hal teori yang sangat penting kita pahami ya ketika kita berhadapan dengan bagaimana dunia kedokteran itu melihat nyeri. Yang pertama adalah teori spesifitas dari Descartes pada abad ke-17. Kemudian kita mengenal gate control teori dari Melsack and Wall, dan kemudian teori sensitisasi. Nah, perkembangan ini menjadi sangat menarik bagi kita untuk kita nanti kemudian memahami bahwa ternyata pemahaman kita tentang nyeri sangat berkembang, dan kemudian kita membutuhkan suatu penanganan yang berbasis terhadap pengetahuan. Descartes pada abad ke-17 hanya mengatakan seperti ini, bahwa nyeri itu sebenarnya ditransmisi dari perifer kepada otak kita, saraf pusat kita itu sebesar apa yang terjadi di perifer. Jadi kalau seakan-akan dia membandingkannya dengan lonceng gereja, ketika lonceng itu digerakkan sebanyak mungkin dan sekeras mungkin, maka suara yang sampai di atas juga itu adalah akan sebesar dan semaksimal mungkin. Itulah teori spesifitas. Namun ternyata dalam klinikalnya kita menemukan bahwa ternyata nyeri tidak seperti itu. Kadang-kala kita menemukan rangsangannya minimal, tapi ternyata nyerinya besar. Tidak menjawab kita, jawab pertanyaan kita. Kemudian yang kedua, tahun 1965. Ini dia awal kebangkitan pengetahuan tentang nyeri ketika Melsack and Wall di tempat yang terpisah membuat suatu postulat yang kemudian kita kenal sebagai gate control theory. Bahwa ternyata di medula spinalis itu terjadi suatu proses modulasi yang merupakan kontrol sentral terhadap terjadinya rangsangan dari bawah, yang kemudian ternyata tidak hanya menjadi jawaban atas adanya rangsang-rangsang dari small fiber yang diwakili oleh nyeri, yang mempunyai serabut saraf yang kecil, unmyelinated dan demyelinated, tapi juga ternyata di pusat-pusat medula spinalis itu large fiber juga sampai. Dan large fiber yang sampai itu ternyata mempunyai konduksi yang lebih cepat, sehingga dia bisa atau mampu menutupi rangsangan daripada stimulasi nyeri. Nah, teori inilah yang kemudian memunculkan beragam intervensi yang bisa dilakukan seperti yang kita kenal sebagai transcutaneous electric nerve stimulation, bagaimana rangsang rabaan, masase dan sebagainya. Kemudian ternyata yang dihantarkan oleh large fiber bisa menutupi rangsang nyeri yang dihantarkan oleh small fiber. Ini adalah gate control teori yang membuka wawasan yang luar biasa sehingga kita sudah semakin mudah memahami bagaimana itu nyeri. Dan yang terakhir apa yang disampaikan oleh Little Wolf yaitu tentang sensitization theory. Sensitization theory ini menyatakan bahwa persepsi nyeri dari seorang pasien itu ternyata adalah merupakan hasil akhir dari banyak proses. Mulai dari aktivasi nociceptor, adanya konduksi dari saraf, adanya transmisi dari spinal ke supraspinal ke cortex dan sebagainya, dan bagaimana modulasi itu terjadi, dan kemudian bagaimana susunan saraf pusat memiliki peran seperti limbik yang memiliki behavior dan sebagainya, ternyata berperan ketika pada perception. Teori inilah yang banyak digunakan sampai saat ini, yang bisa menjawab mengapa nyeri yang mempunyai rangsang yang sederhana, yang sedikit, ternyata bisa menyebabkan nyeri yang hebat. Atau tadi sebaliknya, nyeri rangsangan yang hebat bisa menyebabkan nyeri yang minimal. Kenapa? Karena rangsangan yang besar belum tentu akan bisa dipersepsikan secara maksimal ketika hantaran itu menghadapi hambatan atau ketika proses modulasi inhibisi yang dilakukan oleh kita sangat kuat, sehingga rangsangan yang besar itu tidak sampai untuk bisa dipersepsikan. Itulah mengapa teori sensitisasi ini sangat penting kita pahami. Kenapa? Karena inilah yang akan membawa kita bagaimana kita melakukan penanganan berbasis mekanisme. Inilah kira-kira gambaran skematik tentang bagaimana suatu stimulus yang ada di dalam perifer kemudian akan dikonduksikan dan mengalami proses modulasi sehingga terjadilah interaksi exogen stimulation dan endogen analgesia yang kita miliki, kemudian diantarkan ke atas lewat proses transmisi untuk dipersepsikan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya lahirnya nyeri bukan hanya pada proses transduksi, tetapi sebenarnya lahirnya nyeri menurut apa yang kita baca lebih banyak pada kemampuan proses modulasi inhibisi yang kita miliki.
ataupun secara eksogen kita masukkan untuk memperkuat modulasi. Nah, dari itulah kemudian kita nanti akan mempelajari bahwa begitu banyak kompleksitas dari nyeri itu, kemudian kita harus menyederhanakannya dalam suatu praktek klinik kita. Nah, tentu kita harus mengklasifikasikannya agar supaya kita nanti melakukan penanganan sesuai dengan mekanisme dan klasifikasinya. Yang pertama adalah kalau kita berbasis patofisiologi, kita mengenalnya sebagai nyeri nosisepsi. Ketika suatu nosiseptor teraktivasi akibat adanya stimulus, maka terjadilah proses nyeri nosisepsi. Ketika suatu proses inflamasi menjadi dominan di dalam suatu daerah perifer, maka inflamasi dengan mediator-mediatornya kemudian juga akan menjadi dominan dalam mengaktifasi terjadinya suatu nyeri yang kita sebut sebagai nyeri inflamasi. Kemudian nyeri patologi. Inilah nyeri-nyeri yang kemudian harus kita aware terhadapnya. Kenapa? Karena nyeri-nyeri patologi itu seperti nyeri neuropati, postherpetic, diabetic neuropati dan sebagainya, atau nyeri dysfunctional seperti irritable bowel, cystic dan sebagainya, itu fibromialgia dan sebagainya, ternyata itu merupakan suatu nyeri patologi yang kompleksitasnya ternyata tidak sesederhana apa yang kita hadapi pada nyeri-nyeri fisiologis. Yang kedua adalah pemahaman kita tentang durasi nyeri, yang kemudian kita sampai pada apa yang disebut sebagai nyeri akut dan apa yang disebut nyeri kronik. Dua pemahaman tentang nyeri akut dan nyeri kronik ini harus betul-betul kita pahami. Kenapa? Karena penanganan pada nyeri akut jauh berbeda dengan penanganan terhadap nyeri kronik. Kalau nyeri akut itu biasanya berhubungan dengan trauma, pembedahan, cedera, ya dan sebagainya. Kemudian penyebabnya biasanya kita ketahui ada trauma, ada infeksi dan sebagainya, inflamasi dan sebagainya. Dan biasanya dia akan berkurang dengan penyembuhan dari masalah yang dihadapi, yang pasien hadapi. Tapi ketika kita berhadapan dengan nyeri kronik, walaupun memang bisa ditimbulkan oleh cedera, tetapi kadang-kala penyebabnya tidak bisa kita ketahui. Dan ketika pasien masuk dalam nyeri kronik, faktor lingkungan, emosional yang kita sebut sebagai psikososial itu ternyata memegang kontribusi yang besar, tidak ada pada nyeri akut. Dan nyeri ini bisa berlangsung lama sehubungan dengan penyakit yang dihubungkan. Dan sekali lagi, patologi terhadap nyeri kronik kadangkala tidak bisa kita jelaskan dan terjadi ketidaksesuaian dengan tingkat nyeri. Akan ada pasien yang datang pada kita dalam keadaan nyeri yang tidak tertahankan dan sementara kita sebagai dokter agak sulit untuk menemukan apa sih sebenarnya penyebab itu. Nah, itulah kira-kira secara pembagian nyeri akut dan nyeri kronik, ya saya kira sudah sangat jelas. Nah, yang saya ingin tekankan pada slide ini adalah bahwa penanganan nyeri akut itu sebaiknya kita mengarah pada bagaimana nyeri itu hilang. Tapi kalau kita berhadapan dengan nyeri kronik, kita akan sulit untuk sampai pada nyeri itu hilang. Tapi yang kita harus lakukan adalah memperbaiki quality of life daripada pasien yang kita hadapi dengan nyeri kronik. Nah, ini adalah perbedaan yang sangat mendasar. Itulah mengapa kemudian teman sejawat sekalian kita mengetahui apa yang disebut sebagai WFSA ladder tentang nyeri akut. Kita tahu bahwa dari waktu ke waktu akan terjadi penurunan stimulasi nyeri akibat proses penyembuhan. Sehingga tidak pada tempatnya kita memberikan analgesia dari waktu ke waktu yang sama kuatnya pada nyeri akut. Karena nyeri akut dari waktu ke waktu akan mengalami penyembuhan, stimulasi nyerinya berkurang, sehingga obat analgesia yang kita berikan tentu menjadi semakin berkurang. Karena kalau tidak, dia akan menyebabkan side effect over analgesia. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat pada chronic cancer atau kronik pada umumnya, kita akan berhadapan bahwa nyeri itu dari waktu ke waktu biasanya akan berjalan bertambah dan bertambah, akibat semakin adanya stimulasi dan masalah-masalah lain, sehingga penanganannya bukan hanya akan terjadi sebaliknya dengan apa yang kita hadapi, bahwa dari waktu ke waktu itu akan membutuhkan analgesia yang lebih banyak. Nah, inilah kira-kira yang kita sebut sebagai mekanisme base, bagaimana kemudian perjalanan nyeri ini kita bisa bawa kepada pendekatan farmakoanalgesia. Farmakoanalgesia yang kita lakukan, kita bisa lakukan pada proses-proses yang terjadi. Obat-obatan yang bekerja pada transduksi, NSAID, COXIB,
kortikosteroid dan sebagainya, itu tentu menjadi pilihan. Ketika kita melakukan blok-blok saraf, maka kita melakukan proses blok pada transmisi dan conduction. Memberikan obat-obat yang bekerja pada modulation, opioid, gabapentinoid, ya, clonidine, ketamin, dan sebagainya. Bahkan koksib juga dikatakan bekerja pada modulasi, ternyata itu juga menjadi bagian daripada modalitas analgesia. Atau kita memberikan paracetamol yang banyak bekerja pada sentral. Nah, itulah kemudian kita mengenal apa yang disebut konsep analgesia multimodal. Ialah bahwa ketika kita menggabungkan dua atau lebih analgesi yang bekerja pada tempat-tempat yang berbeda. Dengan harapan apa? Bahwa kita bisa menurunkan kebutuhan analgetik terutama opioid, sehingga kita akan mendapatkan analgetik yang kuat, efektif, dengan minimal side effect. Itulah pentingnya konsep analgesia multimodal ini menjadi bagian dari konsep kita dalam melakukan penanganan nyeri. Namun sekali lagi, teman sejawat sekalian, ini adalah pendekatan yang sifatnya farmakoanalgesia. Kita tahu bahwa terjadinya suatu proses nyeri bukan hanya terjadi akibat adanya kerusakan pada perifer atau sesuatu yang secara sederhana kita sebut sebagai sensorik, tetapi aspek emosional juga menjadi peran penting. Bagaimana pentingnya kita melihat aspek perubahan-perubahan perilaku akibat nyeri, disability, dan sebagainya, sehingga pendekatan hanya pada berbasis farmakologi saja, ya, terutama yang hanya bekerja pada perifer, itu menjadi suatu tanda tanya atas keberhasilan kita melakukan penanganan nyeri. Saya mengambil contoh seperti ini, teman sejawat sekalian. Kalau ada pasien yang datang dengan chronic pain ini bisa disebabkan adanya kerusakan pada saraf atau adanya injury. Nah, apa yang terjadi pada pasien kita? Karena adanya nyeri, maka dia akan melakukan perubahan-perubahan aktivitas. Dia akan malas bergerak, ya, takut bergerak, dan sebagainya. Kemudian dia akan mengalami unhelpful beliefs. Jadi dia merasa bahwa tidak ada yang bisa menolongnya karena nyerinya yang hebat. Kemudian dia mengalami kegagalan treatment dari satu dokter ke dokter lain. Belum selesai obat yang sebelah, kita pindah lagi jadi shopping dokter. Mereka semakin khawatir karena treatment failure. Ada efek samping dari obat-obat yang banyak digunakan, ya, sehingga tanpa kontrol, ya, dan tentu impact-nya terhadap family, ya, keluarga, social life, dan sebagainya. Namun ternyata ini kemudian akan mempengaruhi bukan hanya aspek biologis, tapi dia akan mulai masuk pada mood, perubahan mood, gangguan tidur, rasa anxiety, dan sebagainya. Dan inilah kemudian yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga kemudian pasien ini mengalami suffering dan disability. Semakin dia mengalami suffering dan disability, maka semakin besar nyeri kronik yang akan dihadapi. Ini menunjukkan kompleksitas dari suatu penanganan nyeri, terutama penanganan nyeri kronik, sehingga kita tidak bisa melihatnya secara sederhana ketika kita berhadapan dengan pasien dengan nyeri kronik. Ini adalah model konseptual nyeri yang ditawarkan Gatchel pada 2004 yang memperlihatkan kepada kita bahwa biopsikososial effect pada nyeri, ya, terutama pada nyeri kronik itu memegang peranan yang sangat penting, dan kadangkala dengan hanya memberikan farmakologi analgesia tidak akan sangat membantu pasien-pasien kita. Dibutuhkan pendekatan-pendekatan kognitif, dibutuhkan pendekatan-pendekatan exercise, dibutuhkan pendekatan-pendekatan non-interventional dan non-farmakologi, dibutuhkan pendekatan-pendekatan family, dan sebagainya. Untuk apa? Agar supaya mereka bisa sampai pada quality of life, even nyeri itu tidak hilang sama sekali. Itulah yang menjadi tantangan ke depan sebenarnya kita semua, mulai dari pelayanan primer sampai pelayanan tersier. Bagaimana kemudian pola kita ketika berhadapan dengan pasien tidak sekadar hanya melihat nyeri sebagai aspek biologis yang membutuhkan analgetik, tetapi kemudian dia mempunyai skop yang sangat besar, yang sangat kompleks, dan harus kita sadari sejak awal ketika pasien datang untuk menyampaikan kepada kita tentang keluhan nyerinya. Itulah mengapa pendekatan komprehensif multimodal itu menjadi sangat penting. Bukan hanya farmakoterapi, tapi bagaimana kita melakukan training exercise baik aktif maupun pasif, bagaimana mengubah lifestyle daripada pasien kita, bagaimana efektivitas daripada complementary dan alternative medicine yang kita miliki. Kita sudah ada herbal, kita ada akupuncture, kita ada massage dan sebagainya, dan selain-lain sebagainya.
Ketika kita hanya berhadapan dengan pasien, kemudian kita hanya melihat dari satu sisi modalitas, maka saya yakin bahwa penanganan nyeri yang akan kita hadapi pada pasien-pasien kita akan sangat jauh dari yang kita harapkan. Inilah mengapa pemahaman kita tentang perlu adanya tim multidisiplin, bukan hanya pada bukan hanya pada pelayanan-pelayanan pada tertiary care, bahkan di primary care, di secondary care itu kita memiliki kebutuhan pada pelayanan-pelayanan multidisiplin ini. Dan core daripada multidisiplin juga ini adalah primary care physician. Bagaimana dia kemudian mampu memahami pasien ini sampai sejauh mana aspek biopsikososial yang dihadapi. Kemudian bagaimana dia mampu untuk melakukan refer yang tepat. Bagaimana dia melakukan penata laksanaan awal yang tepat. Bagaimana dia memberikan penjelasan tentang prognostik, tentang kemungkinan-kemungkinan treatment yang masih bisa diharapkan oleh pasien. Tanpa itu semua, maka penanganan nyeri yang berasal dari primary care akan agak sulit untuk kita berikan penanganan yang baik pada secondary bahkan tertiary care. Saya kira itu mungkin yang saya ingin sampaikan sebagai simpulan adalah bahwa nyeri itu adalah hal fisiologis, namun akan dapat menjadi patologi yang akan merugikan bila kita tidak tangani dengan adekuat. Pengetahuan kedokteran tentang nyeri telah berkembang, namun masih perlu kita aplikasikan dengan tepat. Banyak sekali orang yang pandai tentang sistem yang mendukung kita belum sampai pada aspek itu. Kemudian penanganan kita sebagai dokter pada nyeri haruslah berbasis mekanisme. Tidak ada kata lain selain base mechanism. Yang terakhir adalah pemahaman tentang konsep analgesia multimodal. Bagaimana konsep multidisiplin itu adalah konsep yang terbaik di dalam penanganan nyeri komprehensif. Terutama kalau kita berhadapan dengan pasien-pasien dengan nyeri kronik, cancer, yang membutuhkan long term penanganan, membutuhkan penanganan yang cukup panjang dan tidak cukup dengan hanya unimodality maupun unidisiplin. Saya kira itu mungkin yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Saya kira ada waktu untuk kita berdiskusi, untuk kita melihat secara luas apa sih sebenarnya penanganan yang komprehensif dalam nyeri itu. Saya kira terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.